Assalamualaikum Bolo, berjumpa kembali dengan saya Fendi Julan dalam program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan untuk kali ini, tema yang kita angkat adalah tentang Raperda Cagar Budaya perlu dibentuk badan. Dan telah hadir narasumber kita kali ini, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Ahatoni. Siap. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Fendi. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kali ini, marilah kita saksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya merancang Raperda tentang cagar budaya untuk menyempurnakan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang kelestarian bangunan dan lingkungan. Keberadaan bangunan cagar budaya ini merupakan bukti sejarah masa lalu yang masih ada. Jadi perlu dilakukan yang baik, termasuk memberikan penghargaan dengan tidak melakukan tindakan vandalisme. Aspek kebudayaan ini tidak saja menarik bagi wisatawan lokal, tapi juga bisa ditawarkan kepada masyarakat global. Di tengah globalisasi, justru sekarang banyak negara menawarkan aspek-aspek kelokalan. Pemkot Surabaya juga telah memberikan potongan pajak bumi dan bangunan sampai 50% bagi bangunan cagar budaya. Pemotongan PBB sudah diatur dalam perda yang lama, namun terkait pemeliharaannya baru akan dibahas dalam Raperda yang tengah disusun oleh pemerintah kota. Baik Bolo, kembali di Lobby Belajar Lebih Memahami. Nah, telah hadir narasumber kita, Pak Tony. Nah, tadi kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan, Pak, untuk cagar budaya. Nah, ini kayaknya penting sekali ya, Pak, untuk dijaga kelestariannya. Ya. Kemudian untuk awal ya, Pak, ya, kondisi sebetulnya gimana sih cagar budaya yang ada di Kota Surabaya ini? Apakah benar-benar sudah optimal dalam penjagaannya, ataukah masih kurang, atau seperti apa kondisinya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Fendi. Jadi bicara cagar budaya di Surabaya, kita sudah melihat ada kemajuan yang bagus sejak era Tak Narto sampai sekarang. Bukti-bukti itu terlihat pada proses pendataan, makin hari makin banyak. Kalau dulu kan hanya bangunan-bangunan pemerintahan begitu, sekarang sudah mulai pada tempat-tempat yang di perkampungan-perkampungan. Nah, jumlah yang banyak ini tentunya dimaksudkan untuk menjadikan bahwa cagar budaya itu menjadi sebuah objek yang ada di masyarakat yang bisa dijadikan sebagai satu bahan kajian. Jadi untuk penelitian, untuk bahan-bahan pendidikan. Kemudian bahkan membentuk sebuah karakter budaya yang ada di masyarakat, manakala objek yang dijadikan cagar budaya itu memiliki muatan sejarah masa lalu yang cukup penting. Seperti Rumah Radio Bung Tomo, Mama. Di situ ada spirit kejuangan yang kemudian digelorakan dan kemudian bangunannya lalu dilestarikan. Ketika itu dihancurkan, ya tetap dibangun kembali seperti sedia kala. Tetapi kemudian rohnya adalah bagaimana kita membangkitkan kejuangan itu kepada masyarakat. Nah, kejuangan ini kan kadang-kadang diartikan makna sempit, kejuangan pada masa perang. Nah, sementara kan pada era sekarang kita tidak lagi pada perang fisik itu, tetapi kan perjuangan kita mulai perjuangan di pendidikan, ekonomi, gitu. Kalau di pendidikan atau kesehatan, kalau di pendidikan perjuangannya seorang siswa bagaimana berjuang dia menjadi siswa yang bagus. Memiliki sebuah etos belajar yang baik, kemudian bisa membagi waktu dengan baik pula, kapan dia harus main game, kapan dia harus belajar, kapan dia harus mengikuti mata pelajaran, dan seterusnya. Demikian juga untuk para pelaku ekonomi, kemudian ada satu budaya di sisi lain itu yang harus kita hadapi, kan budaya malas di masyarakat, budaya nganggur, karena merasa tidak punya pekerjaan, ya nganggur, mager kalau sekarang ya. Nah, ini perlu didorong dengan cara seperti apa? Bahwa setiap kita mau usaha pasti ada hasilnya, kan gitu kan? Nah, untuk menjadikan ekspektasi itu menjadi
kecapek mereka bidang ekonomi umpama, berarti harus diajari budaya juang dalam proses perencanaannya sampai pada mengeksekusi kegiatan ekonomi itu sehingga sampai pada tingkatan menghasilkan. Dan kemudian kemanfaatannya itulah yang kemudian akan menjadikan figur-figur yang berjuang di berbagai lini itu menjadi pahlawan-pahlawan di kota Surabaya. Nah itu diawali dari bagaimana kita merawat cagar budayanya. Ada di sektor kebudayaan itu ada dua hal, yaitu ada yang tangible, ada intangible. Ada yang bersifat kebendaan, ada yang bersifat tidak benda, non benda. Non materi ya. Non materi. Nah, non materi itu kita memaknai itu sebagai value ya. Kesenian. Ya, kesenian dan kemudian yang ada rasanya seperti apa. Nah, itu yang sedang kita buat dan untuk cagar budaya ini sayangnya beberapa hal kan kita dihadapkan pada sebuah pemahaman masyarakat yang masih minim. Mereka masih sempit di dalam memaknai bangunan cagar budaya, sehingga kadang-kadang mereka melakukan pengerusakan, memberikan coretan-coretan, seperti kemarin ya? Vandalisme. Itu terjadi seperti kemarin kami lihat di kawasan zona Jembatan Merah. Itu seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu gimana, Pak? Untuk mengantisipasi seperti itu, pemerintah kota itu sebetulnya sudah punya tools-nya, yaitu Perda Cagar Budaya. Perda Cagar Budaya nomor 5 kemarin sudah dirasa perlu ada pembaruan, karena kan muncul undang-undang yang baru, sehingga di sini perlu diadaptasi. Perlu harmonisasi antara makna daripada perintah undang-undang sebelumnya dengan yang baru. Kalau di dalam secara filosofis gitu dan makna dan muatannya, kalau yang undang-undang lama itu lebih kepada pelestarian. Bangunan itu yang ada bagaimana dipertahankan, yang rusak diperbaiki, yang tidak ada dan kemudian bahkan direkonstruksi kembali. Revitalisasi. Ya. Jadi lebih pada revitalisasi fisik. Ya kan? Nah, kemudian kalau toh ini dilakukan hanya satu sisi, muncul sebuah konflik kepentingan, konflik of interest antara pemilik bangunan dan kemudian adalah pada spirit kita mempertahankan. Pemerintah itu cenderung bagaimana pertahanan bisa dilestarikan. Pemilik terutama bangunan cagar budaya yang miliknya swasta, dia ingin membongkar karena adalah secara nilai keekonomisan harus dirubah dari bangunan tua dibuat baru, dibuat kos-kosan, dibuat apa kan gitu kan. Nah dari situ terjadi satu konflik. Ini untuk memberikan solusi ini, undang-undang yang baru memberi ruang, revitalisasi bangunan juga revitalisasi fungsi juga sangat diharapkan bisa terjadi. Sehingga dengan begitu kita mempertahankan sesuatu hal itu bukan tanpa ada makna, bukan tidak ada manfaat, tetapi justru dengan memelihara, merawat, kemudian melestarikan bangunan cagar budaya, kemudian disentuh dengan pendekatan-pendekatan keekonomisan dengan kegiatan tertentu, justru itu menghasilkan sesuatu yang lebih luar biasa. Harapan kita begitu. Luar biasa sekali ya, Pak Tony. Kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih dengan narasumber kita, Bapak Tony, dengan tema Raperda Cagar Budaya dan perlu dibentuknya satu badan. Nah ini Pak, ngomong-ngomong badan pengelola ya Pak ya. Nah ini apakah perlu dibentuknya satu badan pengelola tersebut? Ya, bangunan cagar budaya kita itu tersebar di berbagai tempat. Tetapi juga ada kawasan cagar budaya. Disebut kawasan karena tidak hanya terdiri dari satu bangunan saja. Di mana itu Pak, mungkin bisa disebutkan? Bangunan cagar budaya kawasan itu contoh seperti kawasan Perumahan Darmo. Kemudian contoh lagi kawasan Jembatan Merah. Yang di sana ada perpaduan antara kultur pecinan, Arab, kemudian lagi Jawa. Kolonial, ada juga di sana. Jadi kental. Kemudian terhadap hal itu kalau diserahkan kepada salah satu dinas, maka menjadi tidak fokus. Spiritnya gitu. Nah, supaya ada
kajian lebih detail, karena kan mengelola bangunan cagar budaya itu kan tidak ansih hanya merawat luarnya, tetapi tadi sudah ada tantangan merevitalisasi fungsinya. Nah, supaya fungsi ini bisa nampak, sementara fisiknya adalah bangunan itu tampak kusam, tampak lama, menurut warga masyarakat. Maka yang dikuatkan kan narasi kesejarahannya. Jadi penulisan tentang narasi-narasi kesejarahan itu menjadi hal yang penting. Nah, untuk bisa sampai ke situ perlu ada satu badan atau mungkin unit pelaksana teknis atau apa yang akhirnya harus berfokus pada kegiatan itu. Nah, supaya apa? Mereka tidak berpikir kemana-mana, berfokus kepada bagaimana yang sudah ada itu direvitalisasi, kemudian dieksplorasi, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat mitigatif. Mitigatif itu mitigasi budaya, mitigasi terhadap bangunan cagar budaya. Perlu dilakukan. Ketika ada sebuah pembalakan, kalau saya bisa katakan, pembalakan liar terhadap bangunan cagar budaya, baik itu yang bangunan sendiri maupun kawasan, seringkali siapa yang harus bertanggung jawab atas itu? Cenderung masyarakat melemparkan kepada hukum, dan kemudian Pemkot lalu kemudian seringkali kasus-kasus yang ada cuci tangan, hanya merasa mengaku kecolongan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka harus ada badan. Badan pengelola khusus. Badan pengelola. Jadi badan pengelola kawasan tua, umpama kawasan cagar budaya, atau mungkin nama-nama yang lain yang kira-kira memiliki kesesuaian dengan bidang yang diberikan, gitu. Jadi lebih spesifik lagi ya Pak, tidak di instansi yang terkait yang lainnya nanti akan terjadi pengulangan seperti itu. Nah, untuk dalam draft Raperda Cagar Budaya tadi, komponen apa saja Pak yang harus dimasukkan untuk melindungi kepentingan cagar budaya tersebut? Kalau komponen yang harus dipakai untuk melindungi banyak. Yang pertama kan originalitas. Originalitasnya, kemudian lagi fungsinya, kemudian lagi kaitan dengan masalah bagaimana keberadaan daripada bangunan itu bisa diadaptasi, bisa dikelola dengan lebih baik gitu. Nah, hanya saja sekarang ini kan ada sesuatu, ketika bangunannya ada, bangunan dilestarikan, mau diapakan? Itu lalu terjadi kekosongan. Nah, kekosongan inilah yang kemudian menjadikan kita berpikir supaya ada satu kelangsungannya. Sekarang kan ada satu tuntutan bahwa pembangunan yang berkelanjutan gitu kan, komprehensif, sustainable. Akhirnya kita ingin mengisi kontennya itu. Nah, konten itu ada kepada amanat Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 pemajuan kebudayaan. Jadi ada lagi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada Undang-Undang Cagar Budaya. Itu dua undang-undang yang berbeda, yang kemudian bisa dipadu-padankan. Kemudian dari isi daripada undang-undang ini, kita lalu berinisiasi. Dewan berinisiasi membuat Perda Pemajuan Kebudayaan, kejuangan dan kepahlawanan Kota Surabaya. Nah, Perda ini saya pikir kebetulan saya yang kemarin berinisiasi itu kami sampaikan dalam rangka apa? Bahwa kita memiliki warisan bangunan yang begitu rupa pada saat kolonial, ada pertempuran macam-macam sejarah masa lalu di masa kita itu bisa create akhirnya kan. Nanti bisa kita create supaya nanti pemajuan budayanya bisa mengisi. Terus kemudian Perda itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 10 item yang diamanatkan, objeknya. Kalau boleh saya bacakan, ada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, ini pasal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini lazim digunakan oleh banyak daerah. Tetapi Surabaya ini kan diakui atau tidak? Kan sebagai kota yang luar biasa, karena kesejarahannya juga. Keberadaannya menjadi ajang perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Sehingga menjadi penting, dan kemudian Bung Karno sebagai presiden membuat keputusan presiden
menetapkan Surabaya sebagai kota pahlawan. Kota pahlawan. Apresiasi terhadap apa yang dirasakan oleh beliau sebagai pemimpin bangsa, kami mencoba untuk menambahkan 10 tadi 2 hal lagi. Sehingga yang satu ditambah lagi kejuangan dan kemudian kepahlawanan. Jadi ada 12 variabel yang nanti akan kita eksplor dan harapan kita Surabaya memiliki spirit juang, Surabaya memiliki figur sebagai pahlawan. Dengan begitu akhirnya kan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu semuanya beraras kepada spirit juang. Jadi tidak ada lagi nanti itu kita mulai menggerus. Karena kita tahu bahwa visi ke depan, sekian puluh tahun ke depan, kita ada dalam pada kompetisi yang luar biasa. Kemudian berbasis digital dan sebagainya, tidak bisa diselesaikan dengan kita bermalas-malasan. Jadi budaya kerja, etos lebih bersemangat, etos juang harus ditingkatkan, kalau tidak kita ketinggalan. Nah dari 12 variabel tadi Pak yang diperhitungkan dalam draft Perda tadi, untuk saat ini yang paling urgent diperhatikan yang mana itu Pak dari 12 tadi itu? Itu simultan komprehensif ya, karena keberadaannya antara manuskrip sebuah tulisan, tetapi kemudian kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa laku menjadi muspro kan gitu kan? Nah bahasa laku ini adalah mengejawantahkan sebuah gagasan menjadi perbuatan yang menghasilkan output yang bisa dirasakan. Nah ini kami tidak bisa mengatakan bahwa mana yang harus diprioritaskan, tetapi dalam konteks kita sebagai legislasi bahwa role untuk mencapai itu dibutuhkan regulasi dulu. Sehingga adalah prioritasnya Perda ini harus dilahirkan dulu dengan berkiblat kepada undang-undang yang sudah ada. Dan nantinya itu akan ada begini keterkaitan gitu, Mbak. Yang pertama bangunan cagar budayanya dipertahankan. Kemudian diisi dengan kebudayaan-kebudayaan tadi. Kemudian dari ritus dan sebagainya kan seperti teknologi tradisional. Teknologi tradisional kita bisa melihat bambu runcing, Mama. Bambu runcing itu bisa kita kategorikan pada teknologi tradisional. Dia senjata di masa lalu. Kalau sekarang kan senjata bedil itu. Nah, kalau dulu kan itu bambu runcing. Itu bisa terjemahkan begitu. Nah, kemudian bagaimana ketika itu sudah menjadi sebuah bagian yang bisa dijadikan sebagai sesimbolan ya, simbolik. Lalu kemudian bisa dirubah tetap dalam bentuk bambu runcing sebagai ornamen. Bisa jadi bambu runcing dalam bentuk sebagai bagian daripada bangunan. Mungkin di setiap pilar-pilar gapura masuk ada satu bambu runcing itu. Seperti yang di Tugu ini ya, bambu runcing ya. Ya, seperti itu dibuat miniatur lalu kemudian masuk kepada pintu masuk gapura itu kan akan menjadi indah dan kemudian ketika itu kita mau jual atau mungkin itu dikemas juga dalam bentuk gantungan kunci umpama. Itu ketika kita jual maka dibutuhkan role lagi. Sarana daripada regulasi yang sudah kami pikirkan adalah Perda ekonomi kreatif. Jadi Perda pemberdayaan sektor ekonomi kreatif itu menjadi penting karena dari produk yang ada itulah kemudian bagaimana itu menjadi sebuah komoditi ekonomis. Sehingga dengan begitu nasionalisme dibangun sebagai bangsa itu dengan tradisi budaya dilakukan setiap hari, tetapi kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa mensejahterakan bersama. Ini kayaknya menarik sekali nih Pak. Tentang terutama saya tadi tertarik dengan pernyataan Pak Tony mengenai gimana caranya budaya yang sudah ada di Indonesia ini yang sangat kental tradisi, terutama di Surabaya ya, dengan ikon kota kepahlawanan tadi tidak tergerus dengan budaya yang masuk begitu masif gitu ya Pak ya. Kayaknya jangan dibahas dulu Pak, kita tunggu yang satu ini. Baik. Baik Bo, kembali di lobi belajar lebih memahami. Masih bersama kami di sini. Ini ada Bapak Tony ya. Tadi sudah menyampaikan bahwa gencarnya dengan masifnya budaya yang berseliweran di digital ini tidak bisa dibendung. Tapi kita sebagai generasi yang sekarang, karena perjuangan tidak hanya di masa peperangan ya Pak ya. Kita sekarang justru berjuangnya di masa sekarang ini.
tidak hanya secara fisik ya, tadi disampaikan oleh Pak Tony. Nah ini menarik sekali bahwa bagaimana tidak menggerus budaya kearifan lokal. Nah begitu Pak ya. Nah ini gimana Pak Tony untuk antisipasi tersebut agar generasi muda ini tidak lengah ya, tidak terlena, itu seperti apa Pak? Yang pertama kita lakukan kan kita melihat dan bahkan sudah banyak menjadi hipotesis banyak pihak, para pengamat maupun praktisi, berbicara tentang masalah budaya, mulai konsep yang dibuat oleh Kunchoro Ningrat sampai sekarang banyak para budayawan-budayawan yang membuat ilustrasi, membuat diksi dan sebagainya, bahwa budaya ini bisa yang ada itu bisa yang mencerminkan, terutama yang mencerminkan karakter sebuah daerah bisa tergerus. Karena proses akulturasi masuknya budaya-budaya asing, budaya-budaya lain yang kemudian menjadi lebih kuat. Kemudian tradisi usum di zaman dulu itu kan ada, lalu kemudian usum itu kadang-kadang tidak usum tentang sesuatu yang lama yang mencerminkan tradisi kita, tetapi justru adalah usumnya satu tradisi baru dan kemudian menjadikan nilai-nilai lama itu hilang. Nah, terhadap kekhawatiran ini maka pendekatannya kan dulu bagaimana kita mempertahankan budaya lama dengan cara melestarikan. Nah, melestarikan ini kemarin sudah dilakukan, jadi pendekatan pembangunan budaya melalui pendekatan pelestarian itu nampaknya tidak cukup. Maka perlu diadopsi mitigasi, istilah mitigasi. Kalau mitigasi itu seperti kebencanaan. Jadi ke depan alam ada satu kebencanaan, di budaya pun juga begitu. Alam ada gempa, budaya pun juga begitu. Alam ada erupsi, di budaya pun juga begitu. Erupsi terjadi pada kebudayaan. Nah, erupsi ini supaya tidak terjadi dan kemudian adalah menghancurkan satu tradisi lama, maka perlu ada pendekatan-pendekatan mitigatif. Nah, pendekatan mitigatif ini apa yang dilakukan? Maka harus ada satu role yang kemudian memiliki kekuatan secara regulasi, yaitu undang-undang, ya kan? Ada kepastian hukum, bagaimana kita harus melakukan, bagaimana kita mendorong, bagaimana kita melarang, itu jelas patokannya. Nah kemudian kan yang ingin kami pertahankan itu kan Surabaya sebagai budaya juang jangan sampai Surabaya sebagai kota pahlawan jangan sampai nanti itu warnanya, karakter masyarakatnya itu tidak mencerminkan sama sekali terhadap kota pahlawan. Sebagai satu hero city itu tidak hanya sekedar hanya label, tetapi dicerminkan melalui karakter masyarakatnya, kemudian visualisasi kotanya, kemudian visi kotanya dengan berbagai macam gerakan dan kegiatan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, dengan begitu kan lebih komprehensif gitu kan. Betul, dan lebih terlihat konkret ya Pak ya, tidak hanya label atau nama saja. Nah sekarang untuk anggarannya sendiri Pak, dari Cagar Budaya yang terutama mungkin perawatan kalau fisik ya, itu berapa Pak untuk di tahun 2022 ini? Anggaran memang kita dihadapkan pada persoalan, kalau untuk yang tahun ini nggak banyak kayaknya. Sekitar saya dengar-dengar kemarin sekitar 2 miliaran lebih gitulah. Tetapi anggaran itu masih sangat minim. Karena kan sebetulnya ada konsekuensi ketika kota ini menetapkan bangunan cagar budaya, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan. Maka pemerintah harus ikut memberikan kemudahan di dalam proses perizinan manakala orang yang memiliki bangunan itu mau melakukan revitalisasi bangunan, mau melestarikan supaya tidak kehilangan bentuk aslinya. Kemudian itu pun dibantu dengan kemudahan birokrasinya, desainnya dan sebagainya. Untuk desain akhirnya kan kita mengalokasikan anggaran untuk tim cagar budaya. Tim cagar budaya terdiri daripada beberapa pakar, beberapa ahli, kemudian mereka kita minta, kita tugaskan untuk memberikan pelayanan secara gratis terhadap masyarakat yang ingin konsultasi. Nah kalau konsultasi kan biasanya mahal. Kemudian yang lain juga ada satu konsekuensi ketika itu bayar pajak pun, ada PBB, pajak bumi bangunan. Ada satu restitusi yang kemudian harus dikembalikan lagi kepada pemilik bangunan, agar pemilik bangunan itu merasa ada perhatian dari pemerintah kota. Kemudian mereka merasa menghargai terhadap bangunannya dia sendiri. Lalu kemudian merawat sehingga diapresiasi dengan memberikan potongan-potongan pajak dengan sistem restitusi. Yang lain ketika itu bangunan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan atau bisnis, PLN penerangan bisa memberikan satu potongan-potongan harga khusus, memberikan harga khusus, sehingga di situ ada satu kegiatan yang dilaksanakan dan kemudian
ada satu keringanan ya. Dan nanti kan dari keringanan potongan dan sebagainya tadi itu dipakai untuk perawatannya. Dengan begitu masyarakat tidak merasa keberatan, bahkan merasa tersupport. Dan yang lebih penting yang sekarang kan pemerintah kota kita harapkan juga bisa mengguiding sebagai guide yang baik terhadap para pemilik cagar budaya. Sekarang banyak masyarakat yang pemilik cagar budaya bingung. Iki arep tak gawe opo bangunan saya ini. Kemudian mau dipakai, bangunannya fisiknya sudah out of date. Kemudian mau diperbaiki diganti dengan keramik atau ornamen yang baru, tidak boleh. Lalu kemudian supaya ini adalah bisa memiliki kemanfaatan ekonomi, maka kan butuh masukan-masukan. Membuka cakrawala pemahaman, membuka cakrawala langkah, kemudian bagaimana masyarakat pemilik bangunan cagar budaya itu melakukan kegiatan dan lalu adalah memang untung. Dan ketika bangkit dan kemudian adalah terjatuh, pemerintah pun harusnya mengguiding kembali. Mari jangan patah semangat, bangkit lagi dengan usaha seperti itu. Hasil daripada evaluasi kita kemarin yang dilakukan keliru, mungkin ABCD, yang benar adalah begini, dan kemudian mungkin akses-akses itu kepada pihak lain dibuka. Andai kata itu dibuka warung, maka kemudian siapa yang bakal hadir di warung itu sudah mulai ada secara tematik dibentuk gitu. Nah kalau saya lihat itu sekarang juga banyak Pak di kota lain mungkin ya, satu konsep misalnya kota tua, jadi tempat wisata ya, sama seperti di Surabaya mungkin ada kampung lama, jadi potensi wisata itu seperti apa Pak? Kampung wisata seperti yang di umpama kita melihat ada di kawasan Penilih umpama. Kawasan Penilih itu wisata kejuangan karena di sana tokoh-tokoh nasional itu adalah terlahir dan berkiprah membangun negeri itu dari sana. Nah dari situ itu kita mencoba untuk melihat potensinya yang ada di sana, karakteristik masyarakatnya seperti apa, dan kemudian adalah bentuk wisata seperti apa yang paling pas. Sehingga kemarin itu Surabaya trek itu kan jalan-jalan ya, itu di klaster-klaster penting itu kita wujudkan, kita buat, dan kemudian ada beberapa kelompok pegiat budaya masyarakat yang kemudian juga bertumbuh secara bagus, itu kita appreciate, sehingga mereka bisa mengadakan kegiatan itu dan menjadikan paket-paket wisata lokal gitu. Itu masih ada di Penilih. Kemudian belum lagi di kawasan Jembatan Merah. Kalau kemudian kita melihat kan, ini ada satu potensi sungai yang cukup bagus. Kemudian kalau potensi sungai ini bisa kita jaga dengan ada pembangunan bendungan baru di dekatnya laut sana, maka akan ada kenaikan elevasi air. Kalau elevasi air ini bisa naik, maka ini bisa dipakai untuk perahu. Jadi wisata perahu dibuatkan beberapa klaster gitu, ada di zona Jembatan Merah, ada di zona Gubeng, ada di zona Jagir, maka ada 3 tempat wisata air yang bisa kita miliki. Kalau itu bisa kita buat bagus, maka di klaster-klaster itu akan ada sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi yang kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Nah kemudian bagaimana caranya supaya itu menjadi menarik? Umpama kita buat dulu pionirnya itu di kawasan Jembatan Merah. Kita di situ kan ada satu potensi yang tidak bisa kita abaikan yang sekarang masih bertahan. Ada pasar ikan. Orang untuk mendekat sekarang itu adalah ketika lihat baunya enggak karuan, anjir. Tetapi itu adalah ikan segar. Tapi ketika itu dibuatkan sebuah dermaga, kemudian ada satu sajian makanan ikan bakar dan sebagainya, ada perahunya yang kemudian bagus, aman, kemudian berlayar ke sana mendengarkan cerita kembali, itu adalah ada sajian makan, maka ini menjadi paket yang cukup menarik dan bisa diharapkan. Nah itu luar biasa sekali itu Pak, kalau bisa memang diterapkan di Surabaya. Kayaknya kita akan bahas lagi Pak setelah yang satu ini. Baik, Bolong kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Nah ini Pak Tony, ini kayaknya semakin menarik ya apa yang kita bahas di sini. Tadi Pak Tony sudah menyampaikan tentang ide beberapa potensi wisata yang bisa dikerjakan di daerah kawasan Jembatan Merah atau di Kampung Penilih tadi. Nah apakah ada lagi wilayah-wilayah lain yang mungkin bisa menjadi satu potensi wisata lagi Pak? Ya, ada. Surabaya bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Ada masa kerajaan, ada masa kolonial, ada pra-kemerdekaan, ada masa kemerdekaan. Dari masa ini
kita bisa menemukan beberapa fragmen yang kemudian bisa kita angkat. Contoh kaitan dengan masalah cerita Surabaya itu kan tidak terlepas dari cerita Sawunggaling umpama. Sawunggaling itu ada di Surabaya Barat sana. Kemudian hanya makamnya, ada petilasannya saja. Tetapi kalau kita bisa membuatkan narasi bagaimana seorang figur Sawunggaling itu melakukan babat tanah Surabaya, mau begitu, atau mungkin kegiatan politik di masa-masa lalu yang seperti apa. Kita bisa buatkan di situ sebuah sanggar atau mungkin sebuah kegiatan yang sinkron, terpadu padan dengan apa yang ada di dalam legenda sejarah yang ada. Kalau umpama dibuatkan seni drama tari, disingkat sendera tari, Sawunggaling, dengan narasi, dengan gerakan yang begitu rupa, pasti dengan teknologi yang ada sekarang, gerakan dipadu dengan teknologi, saya pikir akan menghasilkan sebuah tontonan yang baik. Tontonannya tidak cukup, kalau kita bisa mengambil makna yang lebih banyak lagi, bagaimana tontonan tentang Sawunggaling, drama tari itu bisa menjadi tuntunan. Ada sebuah perilaku-perilaku yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya tuntunan ya. Itu bahwa tokoh Sawunggaling itu adalah tokoh yang pemberani, kemudian berbudi luhur, jujur, kemudian apa adanya, maka itu bisa kita sampaikan sebagai satu bentuk kita mengatakan bahwa ini bisa diteladani. Jadi sesuatu keteladanan. Ada di tempat lain ya. Selain di sana ada lagi umpama Sidosermo. Sidosermo itu sebuah kawasan pondok pesantren lama yang dikenal. Sidosermo secara toponim kita mengatakan bahwa itu berasal daripada deresnya para santri limo. Nah di situ kalau itu sejarahnya adalah deres artinya itu belajar, maka di situ itu dimaknai di situ kampung pelajar di masa lalu. Nah kemudian seperti apa kisah daripada tokoh-tokoh Mbah Said Ali Aswar dan sebagainya itu muncul di sana umpama, maka diceritakan dan ini akan mengedukasi dan menjadi keteladanan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Dan manakala daerah lain juga mendengarkan tentang itu, dia akan datang menjadikan kawasan itu menjadi kawasan wisata untuk mengedukasi, membangun spirit dan sebagainya gitu. Terus kemudian tempat lain yang tidak kalah penting itu kawasan Ampel. Yang sekarang ini kan rasanya stuck. Karena adalah Ampel itu ibaratnya dari dulu sampai sekarang, kemudian dijadikan wisata sejarah, kemudian tempat ziarah, kemudian kemarin kan ada beberapa temuan tentang masalah kemasalahluan di zona Ampel. Nah, kita inginnya di situ ada satu tempat untuk bisa kita kembangkan lagi. Untuk yang Ampel ini ekspektasi kita punya satu lebih besar lagi ketika itu ada sebuah sarana mau museum ya. Museum sehingga adalah Mbah Ampel itu punya peninggalan-peninggalan banyak, punya fragmen-fragmen banyak, kemudian ada satu cerita-cerita banyak tentang kesejarahan Ampel dengan berbagai santri dan kemudian pengikut-pengikutnya. Kemudian sistem daripada dakwahnya yang begitu rupa, kalau itu tersebar di mana-mana, kita agak kesulitan untuk merangkai. Apakah figur beliau itu adalah figur yang seperti apa, tetapi ketika itu adalah bisa kita hadirkan dalam satu museum, maka akan menjadikan kita bisa merasakan Mbah Ampel itu sosoknya seperti apa, hadir pada masa bagaimana, dan kemudian berbuat apa, dan kemudian bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Nah ini satu hal kekayaan yang ada di Surabaya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Makanya untuk ini kita masih kemarin mendorong pada pemerintah kota untuk membuat penulisan, Mbak. Penulisan ini ada toponim kecamatan dan kelurahan di Surabaya. Seperti Wonokromo, memang gitu kan. Itu dulunya kenapa kok dinamakan Wonokromo? Kemudian ada Wonocolo, kenapa dinamakan Wonocolo? Kemudian lagi Praban, kenapa dinamakan Praban? Pasti ada sejarah, walaupun itu sifatnya legenda, tidak apa-apa ditulis. Kalau kemudian ada situs-situs peninggalannya, nggak apa-apa dituangkan, sehingga itu menjadi ruang kajian kita yang menjadikan Surabaya makin kaya. Gitu. Berarti dengan pertama langkah awal tadi kan pembentukan badan dulu ya, badan pengelola. Lalu yang kedua adalah merangkum tadi program apa saja yang bisa dilakukan untuk menarik potensi wisata tadi, gitu Pak ya. Nah berarti ini kan masih berupa wacana, usulan. Nah ini apakah bisa untuk
segera direalisasikan di tahun 2022? Bisa. Jadi tentang hal itu kan sebetulnya sudah lama ada dan kemudian tergantung daripada gregetnya pemerintah kota untuk menseriusi itu. Sebuah gagasan sebagus apapun tanpa ada political will yang pas dari pemerintah kota nggak akan bisa dirasakan. Seperti sekarang ini kan muncul budaya di sektor teknologi pembangunan. Kita membangun gorong-gorong kan dengan sistem box culvert dan sebagainya, Yudit dan seterusnya. Nah, itu pun juga sebetulnya harus diikuti dengan budaya yang lain. Dia dibentuk dengan gorong-gorong yang tertutup. Kemudian teknologi yang itu seperti itu, gorong-gorongnya. Kalau kemudian budaya buang sampah sembarangan tetap berlaku, maka justru ini akan menjadikan bom waktu. Sehingga sekarang ini kita lakukan, kita ajak pemerintah kota untuk menerapkan paradigma pembangunan berbasis pada budaya. Jadi kita mengadakan sesuatu itu gampang, tetapi adalah meneruskan fungsinya, merawat keberadaannya itu menjadi hal yang sulit, kan gitu kan? Seperti spiritnya teman-teman, para pejuang dulu, merdeka itu mudah. Meraih kemerdekaan mempertahankan dan mengisinya sulit. itu yang jauh lebih berat. Nah, di sini butuhkan kan? Ya. PR bagi semua pihak tentunya, Pak. Betul. Jadi untuk itu kan kemarin kita dorong pada pemerintah kota, wali kotanya baru, energik, dan kemudian sebagai wali kota masih baru, tentu perlu banyak masukan-masukan, dan kemudian dengan semangat kita sinergi bersama, ini saya pikir itu bisa dilakukan. Ya. Nah ini Pak, untuk cagar budaya yang saat ini ada ya Pak, yang perlu direvitalisasi yang mana ini Pak untuk di Surabaya? Cagar budaya yang perlu direvitalisasi banyak. Ada benteng yang ada di mana? Di kawasan Surabaya Timur sana, di kawasan Bulak. Itu masih ada sisa-sisa peninggalannya. Dan mumpung itu belum rusak karena waktu gitu, maka ini perlu ada satu atensi dari pemerintah untuk mempertahankan. Dan kemudian masih ada lagi bangunan-bangunan yang ada di kawasan Jembatan Merah yang memiliki kesejarahan baik, kemudian tidak terawatkan dan tidak termanfaatkan. Itu pun juga perlu ada atensi-atensi. Dan kemarin kita sebagai masyarakat melakukan sebuah restorasi, melakukan satu perbaikan terhadap situs yang penting yang ada di Surabaya, yaitu Langgar Gipo. Langgar Gipo itu adalah langgar miliknya Saifuddin Gipo. Saifuddin Gipo itu kalau dulunya itu ketuanya PBNU pertama, informasi begitu. Kemudian tempat itu menjadi sebuah asrama haji pertama di Indonesia. Nah, karena ini satu hal yang memiliki kesejarahan, kemudian sempat oleh keluarga ahli waris karena adalah tidak ada kemudian terbengkelai nggak karuan. Nah, sementara kita yang punya atensi di situ karena itu adalah memiliki nilai penting, maka kita lakukan perawatan, revitalisasi bangunannya, dan alhamdulillah sekarang pemerintah kota sudah memahami itu dan kemudian incas di dalam proses perawatannya. Itu contoh-contohnya dan masih banyak yang lain. Nah, untuk ini Pak, anggarannya tadi ya, kan hanya sedikit saja. Nah, ini untuk bisa mencapai itu kan berarti artinya gini, ini mau narik potensi wisata yang mungkin nilainya justru lebih besar daripada misalnya anggarannya sekitar 2 miliar. Harusnya kan ini justru mendatangkan devisa juga ya Pak, yang banyak. Makanya ini ada beberapa pandangan yang terbalik. Kadang-kadang kan ngapain kita membangun sesuatu yang sudah usang dan kemudian tidak menghasilkan? Karena melihatnya adalah kepentingan jangka pendek. Mengeluarkan sesuatu tetapi kemudian tidak ada harapan. Berbeda ketika sekarang adalah umpama kita masuk kepada pasar modal, begitu kita masukkan langsung keluar hasilnya. Jadi membangun bangsa itu tidak sekedar begitu. Jadi membangun bangsa ini dengan kemanfaatan, ada manfaat material, ada manfaat non-material. Kemudian ada kemanfaatan spirit, ada kemanfaatan culture, kemudian terbentuknya sebuah peradaban yang justru itu akan bergulir menjadi bola salju yang kemudian menghasilkan manfaat yang besar. Dan ada pandangan-pandangan yang salah sekarang ini kan, pemerintah kota atau pemerintah ini sebetulnya kan tidak lagi menjadi penyelenggara, tetapi dia hanya sebagai satu regulator, kemudian dinamisator, kemudian
stimuli masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai hal menjadi lebih banyak. Dengan begitu, proses demokratisasi itu tidak hanya terjadi pada proses pemilu, tapi demokratisasi pembangunan itu terjadi pada berbagai lini. Ketika itu adalah kita ingin membangkitkan sebuah budaya, masyarakat semua mengikuti. Kemudian kita ingin budaya bersih-bersih, maka adalah budaya terjadi. Nah, kalau kemudian sekarang ini ada satu proses, kalau boleh saya kritisi, pemerintah kota seperti proyek-proyek itu dikerjakan oleh satgas-satgas gitu kan. Nah, ini proses bertentangan dengan proses demokratisasi. Mestinya kan kita akan membangun ini, lalu kemudian masyarakat didorong untuk membentuk sebuah kemampuan, mengasah diri, punya kemampuan, membangun infrastruktur dan sebagainya, lalu melembagakan, membuat dia CV atau apa begitu, PT, lalu kemudian mengerjakan ini dengan bagus. Nah, kompetisi dilakukan di situ. Tetapi sekarang kan ada kecenderungan dikerjakan oleh Satgas, Tetapi ini bagian daripada kritik kami terhadap legislatif, tetapi juga sebetulnya kami memahami kenapa pemerintah begitu. Karena kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PT itu cenderung juga inefisien juga. Mahal harganya, hasilnya juga tidak begitu bagus. Supaya untuk efisien maka dibuatkan Satgas. Nah, ketika Satgas muncul, mereka lalu kemudian kan berkoar ini. Nah, lalu pekerjaan untuk kami mana? Nah, kalau mereka bisa berikan pekerjaan, tetapi manakala mereka adalah bisa merubah tentang etos kerjanya, kemudian anggaran itu ya sesuai dengan hasilnya. Betul. Karena kalau tidak begitu, masyarakat dirugikan. Anggarannya besar, Pak, kemudian hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimal. Begitu. Baik, Pak Tony, kita akan lebih naik lagi setelah yang satu ini. Ya. Baik, Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Nah, tiba di penghujung segmen ini, Pak Tony tadi menarik sekali ya, saya dengan statement Pak Tony tadi bahwa kalau dikerjakan secara demokrasi itu lebih bagus sebetulnya gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Betul. Gitu ya, Pak. Tapi ternyata di lapangan ada hal-hal yang bersifat inefisiensi gitu, ternyata seperti itu. Jadi antara biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya tidak sebanding mungkin gitu ya, Pak Tony. Nah, begini gini Pak Tony, tadi dengan ide potensi wisata yang lebih komprehensif ya, menyeluruh, artinya ini kan justru menjadi peluang investor sebetulnya, betul tidak Pak? Jadi investor, oh iya ya, ternyata Surabaya ini kota yang sangat menarik, ini bisa mendatangkan wisata yang lebih banyak lagi misalnya. Nah, ini bisa nggak mengundang investor tersebut untuk berinvestasi, Pak Tony? Kalau investor cerdas, saya pikir akan melihat ini peluang besar. Jadi kemudian kita mengancam kepada bagaimana lahirnya sebuah marketplace pada saat sekarang. Marketplace itu hadir kan sebetulnya hanya mewakili pasar gitu aja kan. Ada orang berdagang di pasar, kami serahkan di sini, lalu kemudian selesai. Nah, kalau kemudian ini pun juga sama, bahwa ini ada satu klaster-klaster wisata, klaster-klaster usaha, dan kemudian luar biasa. Kalau kemudian adalah kita menangkap ini sebagai satu ruang bisnis, ini ruang bisnis yang besar. Bagaimana tidak? Karena adalah pendekatan masyarakat berbasis pada budaya, pembangunan itu berbasis pada budaya, itu merubah karakternya. Dan kemarin itu kita seperti orang main game. Ketika itu masyarakat tidak begitu suka game, lalu dibuatkan ini adalah satu ruang untuk bermain. Dan kemudian ternyata juga sekarang banyak, ya kan? Iya, omsetnya luar biasa. Nah, kemudian bagaimana umpama sekarang? Itu kan dalam fantasi. Kami agak dalam tanda kutip kurang setuju dengan sebuah game-game yang berbasis kepada digital gitu kan. Lebih bagus pendekatan kebudayaan itu yang pendekatan kebendaan itu penting. Gangsingan itu menjadi satu hal yang penting. Orang bisa main gangsing di dalam gadget, tetapi kemudian main gangsing yang sesungguhnya bisa jadi tidak bisa. Padahal yang dibutuhkan ke depan adalah orang itu memiliki satu martabat ketika mereka adalah memiliki skill. Kalau dia tidak punya skill, jangan harapkan mereka nanti bisa bersaing di hadapan era yang ke depan. Nah, untuk itu skill itu menjadi satu hal yang vital. Nah, sehingga kalau kita adalah mengikuti nuansa zaman yang menghadirkan iming-iming digitalisasi, lalu kita hanyut di situ tanpa memberikan perimbangan pada
pembangunan Pranata realnya, maka dipastikan kita akan dipermainkan oleh pihak lain. Nah, kita kan harusnya mandiri di dalam membangun jati diri dan kemudian mandiri di dalam membangun negeri. Ini yang harus kita kobar-kobarkan. Nah, sehingga dari Surabaya ini harapan kita menjadi satu mempengaruhi atmosfer nasional sehingga nanti pembangunan kita tidak diombang-ambingkan oleh era zaman yang kelihatannya bisa menggerus kita tanpa kita sadari bersama. Jadi harus sebagai trendsetter harusnya Pak ya, tidak sebagai follower lagi. Oh tidak. Ya. Nah silakan Pak Tony. Jadi harapan Pak Tony kepada pemerintah kota, harapan Pak Tony kepada masyarakat seperti apa Pak? Ya, harapan kami adalah yang pertama, mari kita kuatkan narasi literasi kita tentang kebudayaan yang ada di kita. Yang kedua, kita rekonstruksi pikiran dan paradigma kita bahwa kebudayaan adalah sebagai satu variabel yang utama ketika kita ingin mencapai sebuah peradaban yang patut dibanggakan. Dan kemudian untuk itu kami mengajak semua pihak, pemerintah kota, masyarakat, siapapun, perusahaan-perusahaan swasta atau untuk terlibat dalam proses ini, terutama pendidikan tinggi, kemudian kita urai satu persatu dan kemudian kita minta berkontribusi, nanti kita tuangkan di dalam beberapa hal. Yang pertama, penyempurnaan daripada Perda Cagar Budaya. Yang kedua, mewujudkan Perda Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan Kota Surabaya. Yang ketiga, mewujudkan Perda tentang pemberdayaan ekonomi kreatif. Yang keempat, untuk menguatkan pemahaman masyarakat terhadap Surabaya, kita ingin membentuk ensiklopedi Surabaya. Kemudian yang kelima, ada satu penulisan toponim, nama-nama kelurahan dan kecamatan yang ada di Surabaya berikut konten-konten yang ada. Nah, terhadap ini pekerjaan besar sehingga kami mencoba dengan narasi ini bisa menggugah inspirasi, bisa menggugah motivasi dan untuk menjadikan Surabaya lebih berprestasi. Wah, luar biasa sekali Pak Tony. Nah, untuk masyarakat sendiri gimana Pak Tony? Ya, harapan kita masyarakat jangan hanya menjadi penonton, mari kita terlibat dan mari kita ikut serta di dalam proses membangun sebuah ini tool tadi itu supaya tingkat partisipasinya bisa menjadi meningkat. Kalau kemudian masyarakat bisa ikut terlibat di dalam penulisan atau naskah atau mungkin begitu, nantinya ketika regulasi itu ditetapkan, maka mereka akan merasa, oh saya menjadi bagian daripada pembuatan perda itu. Maka secara otomatis masyarakat akan, saya akan melaksanakan. Ikut memiliki, sense of belonging-nya ada, sense of crisis-nya ada. Dengan begitu nanti mereka yang tidak mau mengikuti aturan itu, mereka akan menjadi pembantu kita. Ayo kita patuh dengan role yang sudah dibuat karena goal-nya jelas. Ikut berpartisipasi aktif goal-nya jelas ya, karena output-nya jelas. Betul bisa sekali. Terukur dan bisa dirasakan. Wah, luar biasa Pak Tony. Nah, itulah tadi Bolo. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Tony tadi dengan program-programnya yang luar biasa di tahun 2020 ini segera terwujud. Amin. Ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Jadi Surabaya tidak hanya sebagai kota pahlawan secara label saja, betul, tapi benar-benar menjadi kota pahlawan yang sebenarnya. Ya. Baik, kita akan kembali lagi di lobi dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Fenty Zulan pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tony. Sama-sama.